Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa. Untuk ketua kelas Mas Ope, tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan. Sebelumnya, seperti biasa, kita awali dengan pretest, ya. Bu Ira bagikan soalnya. Nah, kita sudah melaksanakan pretest. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa, ayo? Yang di atas gambar pembakaran kertas. Yang di bawah gambar minuman bersoda. Nah, pada pembakaran kertas, dia merupakan salah satu contoh reaksi kimia. Coba, kertas yang dibakar itu dapat kembali seperti semula apa enggak? Tidak dapat. Ingat materi yang kemarin tentang laju reaksi. Termasuk ke reaksi cepat atau reaksi lambat? Reaksi cepat. Nah, tapi reaksi cepatnya si kertas ini yang sudah dibakar tidak dapat kembali menjadi kertas putih lagi, ya kan? Coba untuk yang gambar yang kedua. Gambar apa itu? Minuman bersoda. Pernah minum minuman bersoda? Sering ya. Kalian sering ya beli di Kopsis. Nah, pernah mencoba nggak kalau masih dalam keadaan tertutup botolnya, kemudian kalian kocok? Apa yang terjadi? Ada apanya? Ada busanya. Kemudian kalian diamkan. Apa yang terjadi? Busanya gimana? Busanya jadi hilang. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang reaksi reversibel dan irreversibel. Ya, kalian diharapkan bisa membedakan reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis konsep kesetimbangan antara pereaksi dan hasil reaksi dalam sistem kesetimbangan. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis kesetimbangan homogen dan heterogen dari beberapa reaksi kesetimbangan. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan konsep tetapan kesetimbangan. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan hasil dari diskusi tentang kesetimbangan. Bu Ira akan melaksanakan 3 teknik penilaian di sini, ya. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotor. Kognitifnya dapat dari mana? Kognitifnya Bu Ira akan ambil dari tadi tes pretest, kemudian nanti di akhir akan ada post-test. Bu Ira akan ambil dari situ kognitifnya. Kemudian afektif dari mana? Afektifnya Bu Ira ambil dari diskusi kalian dalam kelompok, bagaimana kalian mengutarakan pendapatnya, bagaimana kalian bersosialisasi dalam kelompoknya. Kemudian yang terakhir, tes teknik penilaian psikomotor. Bu Ira ambil dari presentasi kalian di depan. Apakah kalian berani dalam berpresentasi, bagaimana kalian gestur tubuh kalian saat presentasi, itu yang akan Bu Ira nilai psikomotornya. Nah, pada tahap pertama, kita akan belajar kesetimbangan kimia ini dengan menggunakan model problem based learning, di mana problem based learning ini ada 5 tahap.
Kita akan melalui 5 tahap ini dalam pembelajaran pada hari ini. Ya. Tahap pertama, mengorientasikan siswa kepada masalah. Coba dilihat gambarnya tentang pembakaran kertas. Nah, coba dibaca. Siapa yang mau baca? Mbak Tias, silakan. Coba dibaca. Siswa mengumpulkan kertas bekas yang sudah tidak digunakan lagi. 1 kardus kertas bekas berhasil ia kumpulkan. Kemudian kakaknya memintanya untuk membakar kertas tersebut di halaman belakang rumahnya agar seisi rumah tidak terganggu oleh kepulan asap hasil pembakaran tersebut. Seluruh kertas tersebut terbakar dan kemudian menjadi api. Nah, jadi masalah pertama itu, ada 4 tabel. Ada 4 reaksi kimia yang dituliskan oleh si Lina dengan beberapa zat yang fasenya berbeda. Ini masalah yang ketiga. Nah, kita lalui tahap 1, kemudian kita sekarang menuju ke tahap kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, Bu Ira ingin pada tahap kedua ini kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Ira kasih di minggu kemarin. Kelompoknya sesuai, ya. Karena saya rasa kelompoknya ini sudah sesuai dengan tempat duduk, ya. Jadi tinggal geser aja meja kursinya, sesuaikan dengan kelompoknya. Nanti Bu Ira kasih LKPD. Nah, di tahap kedua ini kalian buat pertanyaan dari ketiga masalah yang sudah ditampilkan tadi, ya. Silakan berkelompok, Bu Ira kasih LKPD. Sudah berkelompok? Nah, silakan LKPD-nya sudah Bu Ira bagikan juga. Silakan kalian buat pertanyaan dari ketiga masalah yang tadi, dituliskan di kolom di LKPD yang sudah Bu Ira bagikan, ya. Ada kolom di tahap 2, silakan kalian tulis pertanyaannya di kolom tersebut. Jika ada yang kurang paham, bisa tanyakan ke Bu Ira. Bu Ira kasih waktu pada tahap 2 ini 10 menit, ya. Silakan dikerjakan. Pertanyaan. Ya. Ada berapa pertanyaan? Sampai jam 10.15 masih ya. Tahap 2. Yang pertama tentang reaksinya. Tentang reaksinya. Yang nomor 2. Bagaimana ciri-ciri Itu sudah nomor 1, itu jawabannya irreversible berarti, ya. Iya kan kamu tanya ciri-cirinya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nambah-nambah pertanyaan berarti itu. Enggak apa-apa kok. Ya. Terus gimana? Sudah bikin pertanyaan di tahap 2? Boleh, ada 2 pertanyaan. Nanti pasti akan terinspirasi dari pertanyaan teman-temannya nanti saat presentasi, ya. Lanjut kita ke tahap yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan. Nah, di tahap yang ketiga ini kalian diharapkan untuk menulis jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian bikin di tahap kedua. Ya, kalian buat jawabannya di kolom yang ada di LKPD pada tahap ketiga, ya. Gimana cara menjawabnya? Silahkan cari dari sumber yang kalian punya. Tadi kan kemarin kan Bu Ira sudah ngasih bahan ajar, ya kan? Nah, silahkan kamu cari jawabannya di bahan ajar yang sudah Bu Ira bagikan, ya. Kalau ada pertanyaan dan kalian nggak tahu, boleh tanyakan langsung ke Bu Ira, ya. Bu Ira kasih waktu 10 menit ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Oke? Silakan. Ya.
Gimana? Sudah tahap 3-nya? Kita lanjut ke tahap yang keempat. Tahap keempat ini kalian harus mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian, kemudian presentasikan di depan, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Untuk lebih mengefisienkan waktu, jadi Bu Ira tunjuk saja ya. Jadi masing-masing kelompok tidak presentasi semua gitu. Jadi Bu Ira tunjuk masalah 1, 2, 3, kan ada 3 masalah. Jadi Bu Ira tunjuk aja masalah 1 kelompoknya siapa, masalah 2 siapa, 3 siapa gitu ya. Kemudian jika yang tidak presentasi silahkan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pertanyaan dari permasalahan pertama. Terus yang kedua, bagaimana definisinya? Bisa sendiri pada tahap 1 ada tahap hidup. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan. Sudah kita melalui tahap yang keempat. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, kalian diharapkan bisa menuliskan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini dengan konsep dari kesetimbangan, dari 3 masalah yang sudah disampaikan tadi, dari jawaban yang sudah dipresentasikan juga, diharapkan kalian bisa menyimpulkan masalah-masalah yang sudah ditampilkan. Silakan kalian tulis kesimpulannya di kolom tahap ke-5 di LKPD-nya. Ya, nanti Bu Ira akan menunjuk siapa yang akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Bu Ira kasih waktu 10 menit untuk membuat kesimpulan ya. Nah, setelah LKPD-nya dikumpulkan, silakan kursinya dikembalikan ke tempat semula. Kamu akan melakukan post test. Bu Ira minta tolong tidak ada bahan ajar yang ada di meja. Karena Bu Ira ingin mengambil post test. Bu Ira ingin tahu kemampuanmu setelah melaksanakan pembelajaran ini seperti apa, ya? Sudah, pretest sudah. Nah, sekarang Bu Ira ingin tanya. Sebelum Bu Ira merefleksikan pembelajaran hari ini, adakah dari kalian yang sudah membuat kalian tersenyum pada hari ini? Ya. Nah, materi selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan, ya. Nah, dari post test dan pretest yang sudah kalian lakukan tadi, nanti Bu Ira akan menilainya. Jika nilainya di bawah KKM, akan dilaksanakan remedial, ya. Dan jika dari kalian yang nilainya di atas KKM, nanti Bu Ira akan kasih pengayaan berupa latihan soal atau berupa bacaan literasi tentang materi kesetimbangan kimia, ya. Terima kasih telah melalui pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa ya. Silahkan Mas Dayat sekarang yang memimpin berdoa. Terima kasih Mas Dayat sudah memimpin berdoa pada hari ini. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf jika Bu Ira ada salah-salah. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.